Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa afdalil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabil kiram ajma'in. Amma ba'du, faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Amma law arada an yusalli 11 masalan wa arada ta'khira salasatin minha yuhrimu biha daf'ah wa ahrama bis samaniyati qablaha bi ihramin wahidin jaza lahu tasyahudu fi kulli syuf'in faqad zada fil wasli ala tasyahudaini li'annahu lam yuhrim bihi daf'atan wahidah. Wal wasli bi tasyahudin afdalu minhu bi tasyahudaini farqan bainahu wa bainal maghrib. Wa hadza jarin fi ma law ahrama bi ziyadatin ala salatin daf'atan lima fil ityam bi tasyahudaini min musyabahati lil maghribi fil jumlati. Alhamdulillah kita diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat melanjutkan bahasan kita malam ini, masih berkaitan dengan salat sunat. Yang malam ini kita lanjutkan tentang salat sunat witir yang sudah kita mulai bahas pada minggu yang lalu. Kita sudah pahami dari berbagai penjelasan yang sudah kita lakukan sebelumnya bahwa sholat witir itu lebih afdal dibandingkan dengan sholat sunat rawatib yang kita lakukan sebelum maupun sesudah sholat subuh. Sholat witir lebih afdal dari itu. Padahal sudah kita tahu betapa afdalnya, betapa besarnya pahala ganjaran yang kita peroleh ketika kita melaksanakan sholat sunat rawatib, termasuk sholat sunat subuh, sholat sunat zuhur sebelum maupun sesudah kita melaksanakan zuhur misalnya. Itu pun masih lebih afdal sholat sunat witir berdasarkan penjelasan, berdasarkan dalil-dalil yang ada yang ditemukan oleh para ulama fiqih. Dan kita juga tahu bahwa sholat sunat witir itu adalah sholat sunat yang dilaksanakan dalam jumlah rakaat yang gasal, yang ganjil, yaitu bisa 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat, 9 rakaat, dan terakhir adalah 11 rakaat. Tentu rakaat-rakaat yang kita lakukan ini jelas yang 3 rakaat pasti lebih afdal dibandingkan dengan yang 1 rakaat. Yang 5 rakaat tentu lebih afdal kita kerjakan 5 rakaat daripada 3 rakaat. Demikian seterusnya. Dan yang paling banyak, sebanyak-banyaknya adalah 11 rakaat. Tidak ada sholat witir yang jumlahnya, rakaatnya lebih dari 11 rakaat. Itu harus kita pahami. Nah, ketika sholat witir itu adalah sholat yang jumlah rakaatnya gasal, maka boleh saja kita lakukan sholat witir hanya 1 rakaat tok. Boleh 1 rakaat tok. Meskipun ini khilaf ulama. Ada yang mengatakan makruh, cuma 1 rakaat doang itu makruh. Tapi ulama-ulama yang lain, kebanyakan ulama maksud yang itu boleh kita laksanakan 1 rakaat tok. Misal setelah sholat sunat 2 rakaat, setelah ba'di isya 2 rakaat, lanjut 1 rakaat sholat witir, boleh.
Karena memang waktu sholat sunat witir ini adalah sejak setelah sholat isya kita lakukan. Tidak boleh kita melakukan sholat witir sebelum kita melakukan sholat fardu isya. Kalau umpamanya ada yang melakukan sholat witir duluan, isya belakangan, maka sholat witirnya menjadi tidak sah. Tidak sah sholat witir sebelum kita melaksanakan sholat isya. Bahkan dalam perjalanan misalnya, di mana kita menjamak sholat kita, karena kita misalnya musafir, kita boleh jamak maghrib dan isya misalnya. Boleh kita menjamak sholat maghrib dan isya. Dan jamak itu kita lakukan jamak takdim pada waktu maghrib gabung dengan isya. Walaupun masih belum ada waktu isya, di sana sudah boleh kita melakukan sholat witir walaupun masih belum masuk sholat waktu isya. Karena kita apa? Karena kita sudah melaksanakan sholat isya. Sampai segitu. Nah, jadi kalau kita musafir, dalam kondisi musafir misalnya, kita jamak seperti tadi, jamak maghrib isya, setelah sholat isya kita salam, kemudian kita sholat sunat ba'diyah maghrib, ya, karena ada di maghrib, maka kita sholat sunat witir. Pada saat itu boleh. Nah, cuman sebagian besar ulama mengatakan bahwa yang sholat witir yang 1 rakaat ini secara terus menerus itu yang makruh hukumnya. Selama-lamanya kita itu satu tiap malam satu. Nah, kalau yang itu sih makruh kata ulama. Jadi jangan dirutinkan yang 1 rakaat itu gitu. Nah, artinya sekali-sekali bolehlah 1, tapi yang umum yang banyak kita lakukan adalah lebih dari 1 dalam artian 3, 5 dan seterusnya. Sekurang-kurangnya 3. Sekali-sekali baru 1 rakaat gitu. Nah, karenanya maka kalau cuma 1 rakaat selama-lamanya itu yang makruh kata ulama. Ya. Jadi jangan setiap malam selesai sholat isya, sholat rawatib, sholat ba'diyah isya 1, besok lagi 1, nanti lagi 1. Ah, kalau itu ya makruh kata ulama. Yang baik, yang lebih baik adalah kita lakukan 3. Kalau 3 tidak masalah, 3 terus tidak makruh, tidak apa-apa. Tetapi ketika kita 3, satu saat nanti kita bisa apa-apa 1 karena kondisi apa mungkin yang kita ada yang terjadi pada diri kita pada saat itu boleh 1, 3 malam tertentu misalnya 1 tidak apa-apa. Itu maksudnya. Jadi kan tidak makruh kalau yang seperti itu. Nah, itu yang pertama. Kemudian di dalam melaksanakan sholat sunat witir ini ada istilah wasol dan fasol. Istilah mengerjakannya secara wasol dan ada istilah mengerjakannya secara fasol. Wasol, fasol. Ada istilah mengerjakan sholat witir secara wasol, di sisi lain ada istilah melaksanakan atau mengerjakan sholat sunat witir secara fasol. Apa itu maksudnya? Maksudnya ialah ketika kita mengerjakan sholat witir secara wasol itu artinya nyambung dalam artian bahwa kalau taruhlah misalnya kita ingin melakukan sholat witir 11 rakaat secara wasol, secara nyambung, itu boleh kita lakukan 11 rakaat sekaligus. Rakaat pertama, kedua, 3 terus turun naik sampai dengan rakaat ke-11. Di ujung rakaat ke-11 baru kita tasyahud, yaitu tasyahud akhir. Itu artinya kita melakukan sholat witir secara wasol, dalam artian bahwa yang 1 rakaat 10 tambah 1 kan artinya 10 plus 1.
Jadi 11 sekaligus. Nah, ketika yang satu rakaat itu kita gabung dengan sholat sebelumnya yang 10, artinya tidak kita salam pada yang 10, berarti 11 ini kita lakukan secara wasol namanya, nyambung. Jadi nyambung itu adalah sekaligus kita lakukan sholat witir 11 rakaat. Nyambung. Ya, jadi di terakhir kita tasyahud. Atau 9 rakaat sama. Terus 1, 2, 3, 8, 9 tasyahud akhir baru kita salat. Itu wasol juga untuk yang 9 rakaat. Boleh. Tasyahud akhir, langsung tasyahud akhir. Demikian juga yang 7, yang 5, yang 3. Wasol namanya. Boleh itu. Nah, cuma ada beberapa hal yang menjadi perkecualian di sini. Tapi yang pertama tadi kaifiat mengerjakannya langsung tasyahud akhir pada rakaat terakhir. Yang 11 ya 11 rakaat 11-nya, yang 9 pada rakaat 9 akhir di rakaat 9 dan seterusnya. Nah, itu cara yang pertama wasal yang model pertama. Kemudian yang kedua, wasal dengan 2 tasyahud. 2 kali tasyahud. Itu tentu lebih baik daripada wasal dengan 1 tasyahud. Lebih akbal itu lebih akbal dibandingkan dengan 1 tasyahud. Ini 2 tasyahud. Wasal 1 tasyahud yang terakhir doang, dan wasal 2 tasyahud. 2 kali tahiyat. Nah, yang 2 kali tahiyat ini yang terakhir oke, 1. Kemudian tahiyat yang lainnya adalah harus dilakukan pada rakaat sebelum rakaat terakhir. Misal, kalau kita mau sholat witir 11 rakaat wasal, ini wasal. Aku sholat witir 11 rakaat, misalnya Allahu Akbar. Terus 1, 2, 3, pas rakaat ke-10, di akhir rakaat ke-10 kita tasyahud. Di sana tasyahud yang pertama. Yang lain tidak perlu tasyahud. Tasyahudnya pada rakaat ke-10 dan 11. Ya. Dan 11. Jadi rakaat 10 dan 11. Tasyahudnya. 2 tasyahud, tetapi tasyahudnya pada rakaat sebelum rakaat yang 1 terakhir. Termasuk misalnya kalau 9 berarti tasyahudnya, kalau 2 tasyahud berarti pada rakaat 8 terakhir pada rakaat 8 dan ke-9, 7 pada rakaat ke-6 dan ke-7, 5 pada rakaat ke-4 dan ke-5 dan seterusnya, 3 pada rakaat ke-2 dan terakhir dan ketiga. Begitu. Itu ya nama. Tapi ini wasal yang ini adalah wasal dengan 2 tasyahud. Wasal dengan 2 tasyahud. Satu tadi adalah wasal 1 tasyahud, yang kedua adalah wasal dengan 2 tasyahud. Tidak salah, Ustaz. Ya. Tidak salah Ustaz. Ini yang wasal, yang nyambung. Nyambung atau wasal itu adalah yang langsung sekaligus. Salam terakhir pada tasyahud terakhir harus salam, tidak bisa tidak salam. Jadi begitu 11 rakaat tasyahud akhir ya salam. Assalamualaikum. Nggih. Ya, 1 tasyahud atau 2 tasyahud. Iya. Kalau 2 tasyahud salamnya nanti setelah di terakhir. Ini yang wasal, ini cara yang wasal. Ini masih kita bicara dengan cara yang wasal, nyambung. Nyambung 1 tasyahud, salamnya nanti terakhir. Nyambung dengan atau wasal 2 tasyahud, tetap salamnya yang terakhir, tapi 2 tasyahud. Tasyahudnya adalah pada rakaat sebelum rakaat terakhir yang 1. Itu masih wasal namanya. Kalau salam tidak lagi wasal namanya. Kalau wasal pada rakaat ke-10 misalnya bukan wasal. Ini kan wasal kita bicarakan, masih wasal dulu. Yang nyambung dulu. Nah, terus jadi nyambung 11 rakaat atau dan 9 rakaat dan seterusnya ke bawah sama. Itu wasal. Baik 1 tasyahud maupun 2 tasyahud. Jelas dikit? Ya, itu dia. Niatnya enggak, ini sebentar masih baik. Ya, kemudian yang berikutnya ya, yang tadi adalah wasal. Ya. Kemudian kalau
Kalau sekarang yang jadi kalau wasol tadi cuma maksimal 2 tasyahud. Maksimal 2 kali tasyahud. Tak boleh lebih dari itu. Walaupun misalnya 11 rakaat tasyahudnya di ke-10 tidak boleh tasyahud lebih dari 2 itu. Mau tasyahud yang kedua, keempat, keenam enggak, jangan. Kalau yang ini yang wasal itu. Ini yang wasal. Nah, terus kalau yang kedua namanya fasol. Fasol itu adalah yang dipisahkan rakaatnya. Bagaimana cara fasol? Kalau wasol tadi nyambung rakaat terakhir dengan rakaat sebelumnya, sementara kalau yang fasol itu yang dipisah rakaat yang terakhir dengan rakaat sebelumnya. Itu fasol namanya. Itu fasol model 1. Atau salah satu model fasal, 1 rakaat terakhir pisah dengan rakaat yang sebelumnya. Jadi setiap 2 rakaat ya. Nah, ini yang belum jelaskan. Ini dulu. Kalau fasal pisah artinya memisahkan rakaat terakhir rakaat terakhir yang 1 rakaat itu maksudnya dengan rakaat sebelum. Kalau contoh misalnya kita mau sholat witir 11 rakaat. Kita mau lakukan secara fasal. Nah ini cara fasal atau cara pisah. Bagaimana kaifiatnya? Kaifiatnya adalah tentu kita kerjakan dulu 10 rakaat sekaligus. Tasyahud kita terakhir salam. Baru ngambil naik 1 rakaat lagi. Nah, itu tasyahud yang terakhir salam. Ini adalah cara fasal namanya, cara pisah. Atau misalnya kalau mau 9 rakaat 8 sekaligus, berarti yang ke-9-nya 1 rakaat naik lagi ngambil 1 rakaat salam. Jadi 8 rakaat 1 tasyahud 8 ya, berarti fasal. Salam itu rakaat 8 salat tasyahud salam. Selesai baru naik ngambil 1 rakaat, itu fasal itu namanya. Jadi memisahkan yang 1 rakaat ini dengan yang depannya yang genap gitu. Yang genap itulah namanya fasal. Jelas niki? Jelas karena kita salam. Ya, jadi kalau fasal itu misah itu adalah misalnya kalau 11 rakaat 10 sekaligus tasyahud terakhir salam. Tuh, salam, ngambil 1 rakaat lagi. Terus rakaat lagi itu adalah tasyahud nanti terakhir salam. Nah, ini fasal namanya. Kan witir secara fasal. Atau misalnya mau 5 rakaat sama saja. 5 rakaat, 4 rakaat sekaligus aku sholat. Nah ini cuma niatnya belum. Jadi sholat 4 rakaat dulu, tasyahud akhir, pada rakaat keempat tasyahud salam, ngambil 1 rakaat lagi. Itu fasal namanya. Pisah. Ya sampai sini dulu, oke? Jelas niki. Silakan mau yang 4, mau yang 6, mau yang 5, mau yang sama saja caranya. Yang 11 sama saja. Oke. Bagaimana? Fasal. Kalau wasal tidak boleh. Kalau ini yang mau sampaikan. Kalau umpamanya ini 10 rakaat, 11 rakaat gitu. Fasal. Kalau wasal tidak boleh. Harus 2 tasyahud maksimal. Nah, kalau fasal boleh, itu dia. Jadi kalau fasal misalnya 11 rakaat, tetapi kita melakukan secara fasal, secara pisah 10 rakaat duluan 10 rakaat. Tapi tidak 1 takbiratul ihram yang 10 ini. Kita mau jadikan misalnya 4 ya. 2 boleh. Nah, itu afdal, itu yang afdal. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, dan 2 rakaat salam. Terakhir adalah baru kita ngambil 1 rakaat yang 11. Itu boleh. Atau boleh tadi 4 rakaat salam. 4 rakaat salam ya. Kemudian lagi sisanya dari berapa jadinya? 4 rakaat 8 rakaat. Kemudian bahkan boleh 4 rakaat 3 rakaat boleh. Boleh. 4 boleh, itu boleh.
Ya, tapi yang afdal adalah 2, 2, 2, 2, 2, 1. Mau yang 5 misalnya 2, 2, 1. Mau yang 7 2, 2, 2, 1. Itu yang afdal. Silakan saja yang mana. Tapi tentu yang kita pilih adalah yang afdal tentunya. Jadi boleh. Nah, 2, 2, 2, 2, 2, 1 dan seterusnya. Boleh. Itu adalah fasal namanya. Ya, secara fasal. Dan kalau seperti yang terlaku itu lebih afdal justru dibandingkan dengan glus sekaligus 11 rakaat misalnya atau 9 rakaat sekaligus. Paham niki sampai niki? Nggih. Nggih, sila. Entar belum. Nggih. Ada yang melaksanakan 2 rakaat, 1 rakaat. Nggih. 21. Nggih. Kemudian ada juga yang sekaligus 3. Nggih. Bagus. Baik sekali. Baik. Ya, baik. Nah, jadi yang tadi afdal ya adalah tentu yang fasal 21 kalau 3 rakaat. Yang lebih afdal kalau 5 rakaat tentu 2, 2, 1 kan gitu. Kalau yang 5 witir 5 rakaat atau 2, 2, 2, 1 kalau yang 7 dan seterusnya. Nah, sekarang bagaimana yang 3 rakaat khususnya, yang 3 rakaat yang melakukan witir 3 rakaat, yang ada yang 21, ada yang 3 sekaligus, baik tanpa tasyahud yang di keduanya maupun dengan tasyahud di keduanya. Artinya kalau 3 sekaligus berarti itu wasol kan, nyambung. Wasol itu nyambung 3 rakaat sekaligus. Artinya baik dengan tasyahud maupun tasyahud yang di rakaat kedua maupun tasyahud cuman 1 di rakaat terakhir. Tidak salah maksudnya 3 rakaat kedua. Itu wasol namanya. Nah, di sini ulama mengatakan bahwa wasol untuk yang khusus yang 3 rakaat itu ya hukumnya makruh. Mohon perhatikan, ulama mengatakan makruh wasol untuk yang 3 rakaat. Boleh sih boleh tapi makruh. Sah cuma makruh. Artinya sebaiknya tidak usah kita lakukan. Tidak usah kita lakukan itu. Baik yang tasyahudnya 2 maupun tasyahudnya 1. Mau wasal 1 tasyahud maupun wasal 2 tasyahud, ulama mengatakan makruh wasal. Kenapa makruh? Karena itu mirip sekali dengan maghrib katanya itu, menyerupai sholat maghrib. Nah itu karena itu maka ulama sepakat mengatakan bahwa yang 3 rakaat wasal itu baik dengan 2 tasyahud atau 2 tasyahud itu makruh. Tetapi kalau kita lihat pertimbangannya seperti sekarang dari segi faktor faktor tasyahudnya tadi itu, mana lebih afdal walaupun makruh, mana lebih afdal atau lebih baik kita wasal 3 rakaat untuk yang 3 rakaat sekaligus tasyahud cuma 1 dibandingkan dengan 2 tasyahud pada rakaat kedua dan ketiga. Mana yang lebih baik dalam kondisi makruh? Mana yang lebih baik? Ulama mengatakan bahwa lebih baik yang wasal tadi, yang satu kali tasyahud di terakhir dibandingkan dengan 2 tasyahud untuk yang khusus untuk yang 3 tok. Tapi yang untuk menghindari dari semua itu supaya kita tidak masuk, yang paling pas adalah kita lakukan 2 rakaat salam, ambil 1 rakaat. Itu yang pas. Tidak ada unsur makruh apapun di sini. Kalau yang 2 dan 1 rakaat, ulama sepakat tidak ada masalah. Dan itu yang paling baik untuk yang 3 rakaat 2, 1. Jelas Niki? Yang 5 rakaat itu tidak ada masalah. Cuma yang 3 yang jadi persoalan. Ya, 5 rakaat silakan saja. Ya, 2, 2, 1, 4, 1 silakan. Itu 5 sekaligus. Yang jadi persoalan adalah yang 3. Yang 3 rakaat saja. Itu saja yang jadi. Nah, itu adalah
yang 3 rakaat itu supaya kita terhindar dari pendapat-pendapat perbedaan pendapat ulama yang makruh yang bilang tadi, itu yang kita lakukan adalah 2-1 aja. Jelas niki? Jadi 2 rakaat salam, ngambil lagi 1 rakaat salam. Nah itu yang pas kita lakukan. Tidak ada unsur makruh apapun. Tidak ada unsur khilaful aula. Khilaful ada di tingkatan makruh, ada khilaful aula. Nah, khilaful aula itu yaitu berlaku pada wasal yang lebih dari yang 3 rakaat. Yang 5 rakaat wasal tidak apa-apa. Cuma itu masuk pada kategori khilaful aula, yaitu berlawanan dengan yang utama. Nah, itu disebutnya khilaful aula dalam kitab fikih. Itu di bawah makruh gitu. Itu pun sebaiknya kalau memungkinkan kita bisa hindari aja, walaupun itu adalah khilaful aula. Dalam artian bahwa kalau mau 5 rakaat misalnya, lebih baik kita hindari yang 5 rakaat sekaligus. Tidak makruh kalau yang itu tidak. Cuma lebih baik kalau kita tidak begitu, lebih baik. Lebih baik kita tidak langsung lolos 5 rakaat. Itu kalau lolos bagaimana? Tidak apa-apa. Cuma itu kategorinya khilaful aula. Itu berlawanan dengan yang utama. Yang utama apa? Tidak usah disambung. Yang 5 rakaat sekaligus. Jelas niki? Itu dia. Itu dan itu pelaksanaannya tadi. Ketika kita misalnya 2-1 atau 3 sekaligus, walaupun ada unsur makruhnya, atau 5 sekaligus, ya itu tentu kalau itu gasar langsung, itu niatnya adalah aku sholat sunat witir, usalli sunat witri 5 rakaat sekaligus, aku sholat sunat witri 5 rakaat sekaligus, 5. Kalau 7 ya 7 rakaat dan seterusnya. 11 rakaat ya 11 rakaat. 1 kali aja niatnya, karena memang 1 kali salam kita kan, walaupun 2 tasyahud. Jadi niat kita adalah aku sholat sunat witir 5 rakaat. Karena sholat witir kita bilang beda dengan kalau kita sholat witir misalnya 4-1 misalnya, atau 10-1 misalnya, yang fasal tadi itu. Kalau misalnya kita sholat witir 11 rakaat, tapi kita mufasal, mau pisahkan yang 10 dengan 1, itu kan fasal namanya. Nah, jadi bagaimana niatnya? Nah, cuma kalau yang ini niatnya adalah aku sholat sunat bagian dari sunat witir. Bagian. Makanya usalli sunnatam minal witri. Nah, itu dia. Di sana minal witrinya. Nah, salih sunnatam minal witri, aku sholat sunat bagian sunat witir 10 rakaat. Ya, itu istilahnya bagian atau setengah witir, setengah bagian atau setengah, sama saja, sama. Usalli sunnatam minal witri. Berapa rakaat? 10 rakaat sekaligus. Aku sholat sunat bagian sunat witir 10 rakaat. Atau kalau yang biasa kita lakukan kan 3 rakaat. 2 rakaat salam, 1 rakaat salam kan. Nah, ketika yang 2 ini, itulah niat kita usalli sunnata minal witri rakaataini. Aku sholat sunat bagian sunat witir 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Niat yang 2 rakaat ini. Ya bagian yang artinya yang genap-genap itu, yang genap ketika kita lakukan adalah yang genap tadi itu yang kita lakukan, titik dan niat kita adalah bagian dari sholat witir. Atau ada yang ulama mengatakan muqaddimah witir, sama saja mana-mana. Aku sholat sunat muqaddimah witir, ada yang begitu juga, sama. Ya, 2 rakaat, 4 rakaat, misalnya 6 rakaat, ya 8 rakaat dan seterusnya. Kita katakan, makanya niatnya bisa bagian dari sunat witir atau muqaddimah witir. Nah, boleh mana-mana yang dipakai. Ya biasa kita kan bagian, usalli sunnatam minal witri. 6 rakaat, 8 rakaat dan seterusnya. Jadi kalau yang biasa kita kan 2-1. Ketika yang 2 ini yang niat kita adalah bagian dari sunat witir.
Makanya kalau mubaliknya as-salat atau salatu sunnatan minal witri rakaataini. Nah, as-salat sunnatan minal witri rakaataini. Jangan as-salat sunnatal witri rakaat, tidak boleh. Niat kita tidak sah kalau umpamanya aku salat sunat witri 2 rakaat, tidak sah yang 2 rakaat kita lakukan itu. Karena memang witri itu adalah yang gasal. Salat gasal. Jadi usalli sunnatan minal witri rakaataini. Aku berniat sholat sunat bagian sunat witir 2 rakaat. Nah ini dia sebelum ini yang dulu, yang 2 dulu, yang genap dulu. 2, 4, 6, 8, 10. Itu bagian semua itu satu kali salam, artinya satu takbiratul ihramnya. Nah sekarang dengan yang bagaimana dengan yang satu rakaat? Kan ada 2-1 kan, atau 4-1 kan, ketika 5 misalnya. Nah yang satu ini adalah niat kita boleh 2. Niat kita boleh 2 dalam artian boleh kita katakan bagian sunat witir juga 1 rakaat boleh. Dan boleh juga kita niat kita sholat witir 1 rakaat tanpa ada kata bagian. Nggih, karena kalau 1 rakaat itu aku sholat sunat witir 1 rakaat boleh. Atau aku sholat sunat bagian dari sunat witir 1 rakaat boleh. Karena memang itu bagian dari sunat witir juga yang 1 rakaat. Dan juga dua-duanya boleh. Yang tidak boleh adalah yang 2 tadi. Yang 2 atau yang 4. Tidak boleh kita berniat sholat witir 2 rakaat, tidak boleh. Bagian, nah baru pas. Atau muqaddimah, waktu pendahuluan witir boleh. Mana-mana mau dipakai silakan. Iya, karena itu genap. Yang 2 kan genap. Nah, kalau yang 3 sekaligus misalnya, itu baru kita katakan atau berniat kita adalah aku sholat sunat witir 3 rakaat. Karena memang kita mau lakukan sholat witir 3, meskipun dalam kondisi apa, itu katanya kan makruh tadi. Ya. Iya, tapi kalau secara di kesan sah. Iya, benar. Iya. Maka jangan kita lakukan. Tapi kalaupun orang ada yang melakukan itu sah sholat witirnya. Ya silakan, ya kita kalau kita tahu hukumnya kan kita tidak mau ya yang tidak afdal itu yang makruh ngapain kita kerjakan satu yang makruh. Tapi bagi orang yang tidak tahu. Witir 3 rakaat katanya karena apa? Karena tidak jelas dia penerimaannya dari seorang guru misalnya yang menjelaskan itu, makanya 3 rakaat saja sholat witir. Wah, itu kalau dia lakukan itu sah, cuma ada unsur makruhnya kan gitu kata ulama. Itu dia. Jadi itu niatnya kan, yang genap pakai minal witri atau muqaddimatal witri boleh mana-mana. Kalau yang gasal satunya itu boleh dua-duanya. Boleh minal witri maupun sunatal witri yang 1 rakaatnya. Jelas niki? Ya, itu dia. Nah, kemudian ketika tadi misalnya kasus yang 11 rakaat misalnya, 11 rakaat sholat sunat witir. Tadi kan katanya boleh 10 rakaat sekaligus. Salam. Ini yang fasal. Yang fasal sudah jelas 11 rakaat sekaligus kan. Yang satunya pisah dengan yang 10 rakaat di depannya. Jadi boleh 10-1. Ya kan? Boleh 10-1. Boleh juga tadi apa? 2-2-2 itu yang paling afdal kan? 2-2-2-2 1 boleh itu yang paling afdal. Ya bagian. Itu yang terakhir baru sholat witir. Nah, atau boleh juga misalnya yang 11 pakai 8, 3, 2, 1. Jadi 8, 2, 1 misalnya boleh. Demo 8 usalli sunatan minal witir 8 rakaat. Allahu akbar. Sampai dengan rakaat terakhir yang ke-8, tasahud 1 kali. Yang tak salam atau tasawuf lebih dari 1 boleh
Kalau yang pasal begini boleh tasyahud lebih dari satu. Biasanya maunya berapa? Maunya dua rakaat tasyahud, pada rakaat keempat tasyahud boleh ya, asalkan genap tasyahudnya boleh. Walaupun tidak salam sih maksudnya. Boleh kalau yang fasal, tapi yang fasal yang pisah tadi. Maksudnya mau 8. Mau 8 misalnya kan? Mau 8. 8 misalnya 4 misalnya boleh, atau 2 silakan. Nah itu boleh kalau yang fasal, tapi ya yang fasal, tapi jangan kalau yang wasal tidak boleh, cuman 2 tasyahud doang kalau yang wasal. Oke, jadi dengan demikian maka ini kalau tapi yang abdol kan 2. Tetapi kalau umpamanya mau 8 rakaat sekaligus salam 1 tasyahud boleh juga, atau lebih dari 1 tasyahud boleh. Nah kemudian yang sisanya kan tinggal 3 ya, 8 kalau maunya 11 kita berarti rakaat 8 dan 3 kan, 8 3. Nah yang 3 ini apa yang kita lakukan di sini? Kalau mengingat tadi hukumnya, kalau yang 3 itu tadi kalau wasal adalah ada unsur makruhnya, baiknya 8 2 1. Itu kan 8 2 1. Ya? Itu kan sudah lepas, yang saya kan sudah lepas. Iya, 2 dan 1. 1 pada ke-8, 2 dan ke-1. Itu dia. Supaya terhindar dari unsur makruh pada 3 rakaat terakhir itu. 8 2 1 kita pakai. Asalkan jangan numpuk 3 rakaat sekaligus itu yang ada unsur makruhnya. Jadi boleh 8 2 1. Terus jadi yang orang mungkin mempertanyakan apa? Ya kalau niat sudah kan, ayatnya ini sekarang kan persoalannya orang. Apa ayatnya kalau seperti itu? Nah itu dia kan. Nah kita mulai dari yang 3 dulu. Yang 3 itu yang 21 maupun yang sekaligus 3. Tapi kan kita hindari yang makruh, ada unsur makruh tadi. Nah, kalau kita kerjakan aja yang 21 supaya kita terhindar dari unsur makruh 21. Ketika kita melaksanakan witir 21 itu yang warid dari Rasulullah ini. Mohon kalau ada itu adalah warid dari Rasulullah yang diamalkan Rasulullah, jangan yang lain lah kita pakai. Meskipun boleh, tetapi ketika ulama menyampaikan dalam kitabnya bahwa yang warid dari Rasulullah yang dikerjakan oleh Rasulullah ketika witirnya 3 rakaat, ya 3 rakaat, dan itu 21 yang menjadi ayatnya pada rakaat pertama adalah surat Sabbihisma rabbikal a'la. Sabbihisma rabbikal a'la pada rakaat pertama yang 21. Yang rakaat kedua apa? Qul ya ayyuhal kafirun pada rakaat kedua. Kan kita salam setelah rakaat kedua supaya terhindar dari unsur makruhnya. Nah kemudian rakaat ketiga yang tadi sholat witirnya yang 1 rakaat itu ya, pada yang 1 rakaat terakhir itu adalah itu yang warid dari Rasulullah adalah qul huwallahu ahad, kemudian itu warid adalah qul huwallahu ahad, kemudian nyambung dengan qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Hatta walaupun kita melaksanakan cuma 1 rakaat, kita diminta memakai yang tadi itu qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Cuma kita mau witir cuma 1 rakaat misalnya, itu sudah menjadi ayatnya. Tetapi ketika misalnya 3 rakaat yang warid dari Rasulullah, yang dikerjakan Rasulullah adalah Sabbihisma rabbikal a'la pada rakaat pertama, pada rakaat kedua adalah qul ya ayyuhal kafirun, salam kan. Nah, ngambil 1 rakaat itu baru qul huwallahu ahad, nyambung qul a'udzu birabbil falaq, nyambung qul a'udzu birabbin nas. Nah, itu yang sementara bisa boleh yang lain enggak boleh, saya boleh. Tetapi kita diharapkan ketika itu yang dikerjakan Rasulullah, janganlah kita yang lain-lain. Meskipun boleh.
Itu ulama seperti itu. Janganlah kita melakukan yang lain. Boleh misalnya rakaat pertama pada yang rakaat misalnya apa? Misalnya alam taro boleh. Rakaat kedua misalnya liila boleh. Atau apa yang lainnya boleh dan sah. Cuma itu tidak warid dari Rasulullah. Rasulullah selalu itu ketika witir 3 rakaat, pada rakaat pertama dan kedua, rakaat pertama adalah Allah, rakaat kedua adalah qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat yang satu terakhir itu adalah lalu qul huwallahu ahad dan seterusnya. Nah itu dia. Jangan kita ganti-ganti kalau yang ini ya, karena sudah jelas itulah warid dari Rasulullah. Ya. Meskipun seperti tadi. Ya. Kalau yang 5 rakaat lain ceritanya. Nah, ini karena sudah atau mungkin nanti kita sambung lagi setelah ya. Iya. Kalau yang lebih dari 3 rakaat itu bisa bebas. Nah itu dia. Ya, bisa bebas kalau yang lebih dari 3 rakaat. Itu bisa bebas. Cuman diharapkan kita dalam bebas seperti ini ya, satu sisi bisa bebas, yang kedua di dalam kitab Nihayatul Zen mengatakan ya, kalau lebih dari 3, yang 2 itu yang setiap 2 rakaat itu, pada rakaat pertama adalah inna anzalna, rakaat kedua qul ya ayyuhal kafirun. Terus itu kata kitab Nihayatul Zen. Ya, rakaat pertama inna anzalna, rakaat kedua apa tadi? Qul ya ayyuhal kafirun, salam, mali naik, inna anzalna lagi, qul ya ayyuhal kafirun lagi naik, nabi itu seterusnya. Menurut kita, menurut kan? Itu kira-kira dihafal lah inna anzalna. 1 ya, jadi silakan atau begini misalnya. Ya, ini ulama mengatakan seperti itu. Jadi kalau umpama taruhlah misalnya mau yang 5 rakaat, berarti 4-1 yang pasal kan, ini yang pisah 4 rakaat. Ini contoh. Ya 4 rakaat tapi pakai 2-2-1 misal. 2-2-1. Atau 4-1 sama saja. 4-1 atau 2-2-1, 4-1. Nah, pada rakaat pertama misalnya boleh tadi inna anzalna, rakaat kedua rakaat ketiga kembali lagi inna anzalna, rakaat keempat adalah tadi qul ya ayyuhal kafirun. Menurut kitab Nihayatul Zen. Atau enggak begitu begini. Pilih 4 surat yang berturut-turut dalam Al-Qur'an posisinya. Misal yang 5 rakaat, yang 5 rakaat pakai 4-1 misalnya kan, atau 2-2-1 misalnya. Misal pilih 4 surat yang berurutan di dalam Al-Qur'an. Taruhlah surat-surat pendek. Misal sekarang yang urutan urutannya misalnya kita mulai dari Al-Ha, yang untuk yang biasa kita pakai pada salat tarawih. Rakaat pertama Alhaakumut Takasur, urutan kedua apa? Wal Asri, urutan ketiga Wailun, ya urutan keempat adalah Alam Taro kan. Nah, kita mau 4 rakaat dan 1 kan. Kalau yang satu berikutnya harus itu selalu adalah yang tadi itu qul huwallah, qul birabbil falaq, birabbin nas. Kalau yang 1. Sekarang yang 4 di depannya ini. Yang pertama tadi boleh inna anzalna. Kemudian qul ya. Kalau misalnya pakai urutan seperti itu, pada rakaat pertama Al-Ha, rakaat kedua Wal Asri, rakaat ketiga Wailun, rakaat keempat Alam Taro. Baik mau lanjut semuanya 4 rakaat sekaligus atau 2-2-2 sama. Jadi pada rakaat pertama Al-Ha, rakaat kedua Wal Asri, salam, ambil lagi 2 rakaat kan, yaitu pakai apa sekarang itu? Wailun, rakaat berikutnya adalah Alam Taro, salam, selesai, ambil 1 rakaat lagi. Pakai gitu. Itu urut-urutannya. Tinggal malah di sini kalau memungkinkan, kata ulama adalah pakai misalnya surat Yasin, katanya itu kalau mau panjang-panjang.
Karena panjang berdiri itu, banyak berdiri itu justru yang lebih afdal daripada lama sujud. Kalau untuk yang sunat seperti ini. Kalau orang-orang yang hafaz Al-Quran itu kan Al-Baqarah dipakai urut-urutan. Rakaat pertama surat Al-Baqarah, rakaat kedua nanti Al-Maidah, Ali Imran, Al-Maidah. Oh, kan semalam dia sholat. Ya, malam-malam dia sholat berjam-jam. Karena memang surat yang dipakai sebegitu. Nah, makanya kita kalau tidak bisa begitu, kita hafal misalnya, karena kan tergantung hafalan kita. Yasin pakai pada rakaat pertama misalnya kan. Rakaat kedua misalnya misalnya Ar-Rahman kalau kita hafal. Rakaat yang berikutnya adalah misalnya Al-Waqiah, Al-Muluk, ya gitu loh. Yang seperti itulah kalau mungkin. Saya dengan urutan dalam Al-Quran. Tapi kalau tidak bisa yang begitu, bahkan kalau tidak bisa sama cukuplah mengulang Qul Huwallahu Ahad, boleh juga. Kalau umpamanya tidak bisa orang memang tidak bisa hafal surat tadi Al-Han, tidak bisa dia kan, cuma yang kita tahu cuma Qul Hu doang dia tahu, boleh juga itu. Bagaimana caranya memakai keluhu aja tiap rakaat itu boleh, dan caranya diulang-ulang. Ya, kalau mau panjangan ya 10 kali kayak berapa silahkan aja, tergantung orangnya. Misalnya rakaat pertama qul huwallahu ahad 10 kali boleh, ulang. Rakaat kedua enggak daya dia apa yang lain kan. Ya, kemudian rakaat kedua misalnya qul huwallahu ahad lagi ya 8 kali kayak berapa silahkan aja, boleh segitu. Misalnya. Nah, ya, itu mengenai ayatnya yang kaitannya dengan surat witir. Jelas niki? Nah, cuma sekarang jarang kita lakukan yang lebih dari 3 rakaat, dan itu sholat witir seringkali kita lakukan cuma dalam bulan Ramadan. Ya di Ramadan enggak gitu loh. Padahal itu adalah sangat besar pahalanya. Secara afdal, lebih afdal dari sholat sunat rawatib. Kita itulah. Kalau enggak Ramadan enggak, setelah kita sudah witir kadang-kadang banyak yang begitu kan? Banyak yang begitu, enggak akan sholat witir kalau yang bukan dalam bulan Ramadan. Nah, makanya kita mulai belajar lah. Paling tidak kalau enggak bisa yang banyak-banyak lah, 3 rakaat sajalah, 21 setiap malam. Nah, 21 saja, 21. Ya, tapi dengan tadi pakai sabbihis sama kuliah sama qul huwallah yang terakhir. Itu kan itu yang warid dari Rasulullah. Ndak mampu, ndak kuat kita yang 5, yang 7, yang 11, yang 9 gitu. Artinya agak berat bagi mesin. Tidak apa-apa. Campur-campur jangan kita tinggalkan lah. Ya, setiap malam lah 3 lah kita sekali-sekali tidak apa-apa. Ya tuh gitu loh. 1 tidak apa-apa sekali-sekali. Jangan cuma 1 tapi sekali-kali 3, jangan begitu, dibalik. 3 lah kita pakai sekali-kali tidak apa-apa karena kondisi kita 1. Ya 3 1 sekali tidak apa-apa. Kalau tahajudnya bisa kita dulu setelah isya. Nanti tahajud Boleh, nah itu belum kita bicarakan itu. Insya Allah minggu depan kita bicarakan kaitannya dengan itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.